Oke, ya. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Tim Ganara mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Nah, aku juga ingin mengucapkan selamat datang kembali di pertemuan kita sesi kelima Leadful Women yang dipersembahkan oleh Paragon Corporation dan Ganara Art. Kembali lagi bersama aku, Aya, as your MC for today. Nah, oke, senang sekali teman-teman. Aku hari ini dibantu lagi oleh Katia dan Kananan. Nah, sebelumnya aku mau menyampaikan beberapa hal terkait rules kita di pertemuan hari ini. Teman-teman apabila bisa on cam, diharapkan on cam, kemudian juga mic-nya diharapkan mati dulu ya, supaya kita nanti suaranya tidak bertabrakan. Lalu bagi teman-teman yang device-nya bisa menggunakan virtual background yang sudah di-share, boleh digunakan. Lalu juga kami mengimbau untuk teman-teman mengikuti acara dengan tertib hingga selesai. Nanti di akhir acara akan ada form absensi yang teman-teman bisa isi. Nanti teman-teman minimal mengikuti 9 kali pertemuan baru bisa mengklaim sertifikat dari kegiatan ini. Dan juga aku mohon izin pertemuan kita kali ini akan direkam. Oke deh, kalau begitu pada malam hari ini akan ada art activity per kelompok. Jadi teman-teman ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, diharapkan nanti per kelompok sudah menyiapkan device yang bisa mengakses Google Slide dan juga art kit-nya diharapkan sudah ada di dekat teman-teman semua nih. Coba dong aku mau lihat untuk teman-teman apakah sudah mempersiapkan art kit-nya, mungkin boleh diangkat-angkat sedikit. Gimana nih, Kak Nabila, apakah sudah art kit-nya sudah di dekatnya? Wow, ramai juga pada malam hari ini, senang sekali. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyiapkan art kit-nya. Oke, nah nanti setelah ada kegiatan art activity, di pertemuan ini juga seperti biasa nanti akan ada sesi reflection ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh menyampaikan kesan pesan atau mungkin nanti ada pertanyaan boleh disampaikan di sesi reflection. Oke, kalau begitu, aku ingin kembali mengenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Boleh silakan dibantu share screen kanan. Oke, nah untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin yang kemarin-kemarin belum sempat bergabung, atau di depan-depan belum jelas nih mengenai Ganara yang mewadahi kegiatan ini. Jadi Ganara Art itu merupakan sekolah seni teman-teman yang bertempat di Jakarta dan didirikan pada tahun 2013 oleh pasangan suami istri Ranal Indra dan juga Tita Jumario yang memiliki latar belakang seni. Nah, kemudian selanjutnya Ganara Art pada tahun 2019 dikukuhkan menjadi Yayasan Ganara Mari Berbagi Seni. Dan di sini teman-teman bisa lihat pilar program yang dilakukan oleh Ganara Mari Berbagi Seni, diantaranya pemberdayaan guru dengan pelatihan pengembangan budaya berbasis aset, festival seni dan budaya daring maupun luring, pelatihan berpikir kritis dan inklusi sosial untuk siswa SMA dan dewasa, pelatihan literasi digital untuk siswa, guru, dan orang tua, serta dukungan kesehatan mental melalui seni seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, malam hari ini sesi art activity-nya akan dipandu langsung oleh Miss Tita. Aku juga akan mengenalkan Miss Tita terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi Miss Tita selain mendirikan Ganara, beliau juga mendirikan Seni untuk Indonesia. Nah, Seni untuk Indonesia sendiri itu adalah sebuah kanal media digital yang dirancang untuk merespon pandemi yang telah memberikan fasilitas dan juga pelatihan pelestarian budaya untuk seniman-seniman perempuan dari daerah 3T, serta penguatan empati dan inklusi sosial lewat seni ke ribuan relawan pengajar kreatif di seluruh Indonesia. Wah, inspiratif sekali nih ya teman-teman, sangat relevan dengan acaranya Leadful Women, dan
Miss Tita juga sudah menyontohkan kepada kita nih. Dan tidak lupa hari ini juga kita akan dipandu sesi art activity-nya dengan Miss Nando seperti biasa, seperti sesi-sesi kemarinnya. Aku akan mengenalkan Miss Nando juga. Nama lengkap beliau adalah Nanda Kamilina Gani, tapi nama panggungnya Miss Nando ya. Teman-teman juga boleh nih kalau mau panggil Miss Nando. Nah, beliau memiliki latar belakang pendidikan psikologi dan pendidikan usia dini. Dan pada tahun 2014 hingga saat ini, beliau bergabung bersama Ganara dan juga saat ini menjadi manajer kurikulum dan pelatihan di Yayasan Ganara Mari Berbagi Seni. Oke, segitu saja perkenalannya. Aku akan sapa dulu. Halo Miss Tita, halo Miss Nando. Selamat malam, apa kabar? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, Hai. Miss Tita, Jumpa aku suka lagi sekali di tahun dengan baru. rambut. Hai. Pertama kali. Selamat tahun baru, Miss Tita. Miss Nando. Hai. Selamat tahun baru. Aku suka. Oke. Tahun baru kita awali dengan Grateful Women ini. Hari ini pasti temanya sangat menarik sekali ya, Miss ya. Iya, nanti langsung dilanjutkan sama Miss Nando nih biar surprise buat semuanya. Iya, benar sekali. Kalau gitu, teman-teman, aku harapkan teman-teman sudah siap dengan Google Slide dan juga ArtKit-nya. Kalau begitu, sesi selanjutnya akan dipandu oleh Miss Nando dan juga Miss Tita. Kepada Miss Nando, aku persilakan. Thank you, Miss Aya. Baik, terima kasih Miss Aya. Aku ingin menyapa teman-teman semuanya, selamat malam. Kelas pertama di 2022. Siapa yang sudah semangat? Siapa yang sudah siap memulai materi baru, kelompok baru, teman-teman baru, dan juga nantinya dimulai Januari ini akan ada beberapa tamu-tamu yang akan hadir di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah sesi terakhir yang akan dibawakan, bukan sesi terakhir ya, di bracket ini. Jadi nanti ada beberapa topik-topik. Nah, di topik ini adalah sesi yang akan dibawakan Ganara. Kedepannya nanti akan ada sesi-sesi yang dibawakan oleh narasumber. Jadi jangan bolos ya, jangan bolos, ikuti terus kelas-kelasnya. Oke, nah mungkin aku akan mulai share screen. Oke, sebentar. Oh, aku masih belum jadi co-host, boleh dibantu dulu teman-teman. Oke. Belum. Oke, boleh dibantu dulu. Aku jadi co-host. Boleh dibantu Miss Aya atau Miss Tia, silakan. Oke, bagi teman-teman yang off cam nggak apa-apa, tapi harapannya tetap aktif ya. Boleh komunikasi di chat box. Oke. Ada background yang lagi nonton dan kesenangan sendiri. Jadi ya beginilah bekerja dari rumah bersama anak-anak kecil. Jadi harap maklum ya teman-teman, supaya teman-teman bisa fokus juga. Oke. Warna boleh suara pelan-pelan. Oke, nah kita akan melakukan art activity seperti yang sudah kita infokan kemarin. Siapa yang sudah tahu kelompoknya? Siapa yang sudah kenalan dengan kelompok barunya? Boleh kasih reaction. Siapa yang udah kenal nih atau udah tahu kelompoknya, siapa aja, kelompok berapa? Oke, nah art activity ini akan berbeda sedikit dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Biasanya kita membuat activity-nya itu manual ya, dengan art kit, dengan paper and pencil dan paint. Tapi kali ini kita akan menggunakan platform digital. Nah, sebelumnya aku ingin tanya dulu, siapa yang familiar dengan simbol ini? Ada yang familiar nggak? Ada yang familiar kah dengan simbol ini? Udah pada tahu.
Tahu Udah ya, apa pada sih tahu ini? nih kayaknya Miss Nana. Semua Apakah saya, cakra? aku Oh, ingat lambang UGM. Alma mater kah? bisa bilang mandala nih, kan bisa bilang mandala. Ayo, apalagi tebak-tebak, tapi tidak ada hadiahnya. Nah, ada yang pertama kali lihat simbol ini? Ada yang pertama kali lihat kah? Nah, kalau baru yang pertama kali lihat, aku akan ajak teman-teman berkenalan dengan ini. Apakah ini? Ini adalah mandala. Jadi beberapa tahun yang bukan beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu, ini sempat ngetren nih, sempat booming. Mandala ini dibuat dalam bentuk buku mewarnai untuk orang-orang dewasa. Siapa yang pernah ikut tren buku mewarnai waktu itu? Nah, itu sempat tren karena menggadang-gadangkan bahwa bisa mengurangi anxiety, mengurangi stres, ya. Walaupun secara penelitian mungkin aku perlu lebih banyak baca, tapi masih kontroversial lah gitu. Tapi memang nanti mungkin kita bisa cerita lebih banyak tentang mandala. Nah, mandala ini cukup populer saat itu, sampai satu section di Gramedia tuh isinya buku mewarnai semua, dan mandala ini cukup banyak dijadikan objek mewarnai. Nah, kalau kita lihat definisinya mungkin aku nggak masukin semua definisinya ya. Ada beberapa jurnal juga yang nggak aku masukkan, tapi yang sederhana aja aku masukkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mandala itu melambangkan kekuasaan, kemudian juga area pertempuran, dan juga lingkungan. Jadi itu mandala. Nah, mandala ini dijadikan inspirasi di banyak bidang. Jadi mandala ini juga diaplikasikan dalam bidang psikologi. Jadi ada Carl Gustav Jung, ini mungkin teman-teman yang dari latar belakang psikologi mungkin cukup familiar. Jadi simbol mandala ini kan kita lihat semakin dari luar semakin ke dalam itu semakin semakin berpusat gitu. Jadi ada pusatnya, ada tengahnya. Nah, ketika bagian tengahnya ini difokuskan dan saat mengerjakan mandala atau saat memfokuskan perhatian ke mandala, seseorangnya dapat mudah ditarik ke dalam lingkaran untuk menemukan konsistensi dan fokus mereka. Nah, seperti ini. Nah, selain itu, mungkin teman-teman yang pernah ke Candi Borobudur, siapa yang udah bosan ke Candi Borobudur? Ya, dari zaman SD ya, study tour ke Candi Borobudur, tapi mungkin kita belum pernah lihat dari atas. Kalau kita lihat desain bentuk Candi Borobudur ini, ternyata di bagian tengahnya itu ada desain mandala di situ. Jadi bagian tengahnya itu semakin sebagai inti dari candi itu sendiri. Nah, sekarang malam ini kita akan membuat mandala versi teman-teman. Nah, mandalanya seperti apa? Kita akan membuatnya secara digital. Sayang sekali karena kita berjauhan, aku di sini, kalian di sana. Kalau kita bertatap muka, kita teman-teman akan membuat karya mandalanya menggunakan benda-benda dari alam gitu. Tapi kan kita hari ini bertatap secara virtual, jadi kita akan membuat karya mandala secara digital. Oke, langsung ya instruksinya. Oke, instruksinya adalah setelah ini teman-teman langsung masuk ke kelompok Discord teman-teman masing-masing, belajar dari pengalaman sebelumnya. Jika dalam kelompok teman-teman itu hanya kurang dari 3 orang, misalnya teman-teman udah nunggu 1 menit, oh nih nggak datang-datang nih partnernya di kelompoknya, jangan tunggu lama-lama di sana, langsung meluncur cari kelompok baru ya. Oke, jadi nanti akan dibantu ada tim kita untuk masuk ke Discord untuk lihat siapa yang masih
sendirian atau berduaan aja atau bertigaan, bisa gabung aja di kelompok-kelompok yang lain. Gabung di kelompok yang sudah 4 atau 5 orang. Nah, setelah itu teman-teman buatlah mandala versi kelompok kalian. Nah, dalam mandala gimana? Maaf. Gimana? Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah buat konsep mandalanya seperti apa, desainnya seperti apa, kenapa susunannya seperti itu, kemudian makna di balik desain mandalanya itu seperti apa. Lalu, seperti biasa, nanti pilih satu orang perwakilan untuk cerita bagaimana proses dan pembelajaran didapat saat membuat mandala, dan ceritakan di form refleksi yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Setelah itu nanti kelompok yang ada beberapa kelompok yang akan presentasi, waktunya 3 menit untuk presentasi. Oke, nah seperti apa sih mandala digital? Kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat atau bisa klik di, atau mungkin teman-teman panitia bisa ini juga ya, ketik di chat box Zoom. Kita sudah siapkan folder template untuk pembuatan mandala, jadi bisa klik bit.ly/mandala-lw. Nah, aku akan contohkan nih. Kita masuk ya. Oke, apakah kelihatan? Nah, ini adalah folder template mandala. Kalau teman-teman kelompok 1, mana kelompok 1 nih kita contohkan ya. Ini adalah kelompok 1. Nah, kalau takut lupa, nggak yakin apakah aku kelompok 1, bisa dilihat ini ada list kelompoknya. Kemudian, nah, aku akan mencontohkan cara mengerjakannya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah instruksinya seperti yang tadi. Ini adalah instruksi umum, jadi teman-teman sudah disediakan satu buah lingkaran digital di sini. Nah, teman-teman boleh menyusun objek-objek atau elemen-elemen yang sudah disediakan di sini. Boleh disusun sedemikian rupa, boleh diduplikat dengan Ctrl+C, Ctrl+V biasa ya. Boleh diubah ukurannya, diperkecil, boleh di-rotate, boleh you name it deh, pokoknya boleh diapain aja. Boleh diperbesar, boleh diperkecil, boleh disusun sedemikian rupa. Kemudian untuk warnanya teman-teman boleh ganti. Ada di background color-nya boleh diganti jadi warna peach, misalnya. Kemudian warna mandalanya juga bisa diganti. Seperti ini, aduh agak sakit mata ya ini pemilihan warnanya. Kira-kira kayak gini teman-teman. Jadi kalau nanti bingung harus gimana, boleh gimana, nah ada instruksi umumnya dibaca aja. Teman-teman boleh explore ya. Kemudian sampai sini, sampai instruksi cara bermain dan instruksi umum, apakah dapat dipahami teman-teman? Atau adakah yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau aman, dapat dipahami, silakan kasih jempolnya. Yes, oke. Sip. Kalau gitu aku akan stop share dan kita langsung aja yuk menuju ke Discord-nya masing-masing. Tapi sebelumnya aku infokan waktunya adalah 30 menit ya. Jadi ini sekarang jam 19.24. Mungkin kita sampai jam 19.55 kalau begitu. Jadi silakan. Tambah sedikit, Ya. Miss Nanda. Jadi sebetulnya kan memang tadi udah dijelaskan oleh Miss Nando teman-teman. Jadi kan mandala itu dia bentuknya seperti yang tadi ya, bayangannya seperti Candi Borobudur atau apapun itu yang memang dia kalau kita lihat dari tengah itu dia memang penyebarannya kan jelas ya gitu. Jadi ini mungkin ada pertanyaan apakah harus simetris atau enggak. Nah ini nih dari persepsi teman-teman dari penjelasan seperti apa, dan kebetulan memang harus menggunakan benda-benda yang ada di slide. Karena kalau misalnya dari benda-benda yang ada di slide, ini juga kita sudah kumpulkan lumayan banyak dan itu elemen alam.
dan jadi nanti bisa disusun sedemikian rupa sehingga akan menjadi mandala dari teman-teman sendiri. Nah, seperti itu mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang jelas boleh chat aja di sini karena kita juga masih ada di sini. Tetapi mungkin itu aja. Kalau kurang jelas tinggal langsung chat aja ya. Oke, thank you. Iya, sebagai informasi lagi, mandala memang sifatnya simetris ya. Sifatnya simetris dan semakin kalau lihat dari tengah itu semakin keluar terus semakin besar, atau ya semakin ke dalam semakin kecil. Jadi memang sifatnya mandala itu simbolnya disajikan dalam bentuk yang simetris. Begitu, oke? Selamat berkarya teman-teman. Jangan lupa nanti pilih kelompok untuk pilih perwakilan yang akan presentasi, tapi jangan lupa isi formnya dulu supaya kita tahu apa yang teman-teman pelajari dari kegiatan Mandala. Selamat berkarya.
Oke, untuk teman-teman boleh perwakilan dari tiap kelompok sambil mengisi form refleksi yang sudah ditaruh di kolom komentar ya teman-teman. Jadi nanti kita akan pilih untuk teman-teman kelompok mana aja yang akan dipilih nanti untuk presentasi. Nah, jadi diharapkan masing-masing perwakilan kelompok boleh mengisi terlebih dahulu link refleksinya yang sudah diberikan di kolom komentar. Apakah sudah ada yang selesai mungkin? Wow, sedang pada serius-serius nih ya. Boleh sambil diisi form refleksinya. Kalau sudah, teman-teman yang dari Discord, mungkin tadi boleh diingetin teman-temannya untuk masuk ke Zoom lagi, sesaat lagi, karena kita akan mendengarkan nih presentasi setelah teman-teman tadi melakukan kegiatan per kelompok. Seperti itu. Boleh sambil diisi juga. Link refleksinya sudah ada di kolom chat. Sepertinya kelompok Katesa sudah ya, Kak Tesa? Atau mungkin kelompok mana yang sudah selesai? Iya, aku bantu share lagi linknya, aku share ulang. Teman-teman yang mungkin tadi dari Discord baru menuju Zoom, boleh langsung diklik link yang sudah ada di kolom chat ya. Silakan teman-teman. Oke, ini kelompok 12 sudah selesai, boleh tolong diisi formnya dulu. Bagi teman-teman yang lain juga yang sudah selesai, boleh langsung, sebenarnya bisa perwakilan dari kelompoknya, jadi bisa bagi tugas, yang satu mengerjakan finishing, yang satu lagi bisa bergantian mengisi form. Ditunggu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman udah selesai kayak kelompok 12, boleh sambil absen nih. Boleh kasih angkanya di kolom chat supaya kita tahu kalau teman-teman udah selesai. Kalau di sini Kalivia dari kelompok 12 sudah selesai dan mungkin sedang mengisi form refleksinya ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang belum, boleh sambil diisi juga perwakilannya. Yang lain tadi seperti yang diinstruksikan oleh Miss Nando, boleh yang lain mengerjakan, sisanya ada perwakilan yang mengisi link refleksinya. Oke, dan nanti juga teman-teman akan share screen ya, atau bisa dibantu oleh panitia kalau agak sulit nanti, karena kan harus jadi co-host dulu. Jadi mungkin nanti ada salah satu panitia yang bisa bantu untuk share screen dari kelompok-kelompoknya, dari folder-foldernya. Oke, thank you. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman mengisi form, mungkin ada juga yang masih finishing, boleh diinfokan dari kelompok 12 nanti yang share screen akan siapakah supaya bisa dijadikan co-host dulu.
Boleh diketikkan di kolom chat. Saya oke, aku bantu jadikan co-host dulu ya, Kak Meisha. Wah, aku sudah tidak sabar ingin melihat karya-karya teman-teman. Kalau digital menarik juga sepertinya. Boleh yang sudah selesai diinfokan di kolom komentar. Oke, kelompok 4 nanti Kak Budi yang akan share screen. Oke, untuk kelompok 12, Kak Meisha, Kak Budi, dan kelompok 13 juga sudah. Terima kasih. Silakan diisi formnya dulu. Bagi yang sudah selesai, silakan juga diisi formnya. Baru 2 kelompok ini yang isi, kelompok 19 dan kelompok 12. Kelompok yang lain silakan diisi. Mungkin kita sediakan waktu 4 menit lagi ya untuk teman-teman mengisi. Nah, nanti akan ada Miss Tia yang akan membantu share screen hasil karya kelompok yang sudah selesai, yang akan presentasi. Jadi, nanti teman-teman hanya bantu untuk raise hand perwakilan kelompoknya ya. Jadi, nanti bisa langsung di spotlight oleh tim panitia. Oke. Ada kendala teman-teman dalam membuatnya? Boleh cerita, ada kendala atau kalau Kak Vivi bilang aman, atau gimana rasanya nih bikin karya kelompok digital? Seru ya Kak Nindya ya, seru. Ternyata kita bisa membuat karya secara berjauhan. Dari mana, dari Indonesia bagian mana, ternyata semua bisa bikin karya berjauhan tuh, ternyata mungkin sekarang ini. Oke, kalau mau 19 silakan. Oke, mungkin kita bisa mulai kali ya. Masih ada 2 menit lagi nih. Jadi teman-teman boleh silakan mengisi bagi kelompok yang belum. Gambarnya ya ini biasanya karena sinyal. Oke. Seru banget ini ya, Miss Tita, kalau kita bikin kegiatannya offline tuh, semua peserta tuh akan kita ajak keluar ruangan dan akan keliling taman, cari-cari daun, cari-cari batu-batuan, cari-cari benda di alam. Sayang sekali, tidak bisa kita lakukan saat ini. Betul-betul. Suaraku terdengar nggak ya, Miss Nando? Barusan kayaknya nggak terdengar, Miss Tita. Aku tadi nanya ke Sa, lari kemana gambarnya? Karena sinyal ya. Suka gitu dia. Kalau yang sudah ready atau mau di ini, ada Kak Afi ini kelompok. Tadi siapa dulu yang sudah selesai duluan, mungkin sesuai dengan urutan aja. Ada kelompok 12, kelompok 13, kelompok 19. Boleh silahkan mungkin. Yang mana dulu, Miss Nando? Oke, boleh kelompok 12. Silakan. Boleh raise hand. Raise hand dulu. Kak Aswita ya. Perwakilan yang akan presentasi. Iya, betul. Saya yang bersuara, nanti dibantu rekan saya, Meisha, yang akan share screen. Oh, udah share screen nih? Iya, sudah. Iya, dari teman-teman panitia. Enggak, ini Kak Mei kayaknya wow, yang sorry. share screen. Oh, oke.
Boleh di Thank ini you. boleh Kak Silakan. di slideshow ya Kak Mei, biar kelihatan gambar Kanan, ini di kanan atas. pojok Ya, kanan. betul. Oke. Next-nya boleh biar kelihatan gambarnya Kak. Eh, Ya, bagus sekali. ini aku, Silakan. ini aku presentasinya langsung sesuai form atau langsung menjelaskan filosofi ya Kak? Boleh dijelaskan maknanya, kenapa desainnya seperti ini? Oh, oke, baik. Jadi halo teman-teman, nama saya Aswita dari kelompok 12. Di sini saya akan sharing hasil kerja kelompok 12 tadi. Jadi kita di sini menggambarkan atau mengibaratkan ini sebuah pohon yang dilihat dari atas dan kita pilih unsur-unsur pohon seperti daun, bunga dan di situ ada ranting. Nah, simpul dari ranting-ranting itu sebenarnya kita mau nunjukin kalau di situ kita tumbuh dari akar. Nah dari tengah itu akar yang kuat akan membuat ranting atau batang yang kuat juga tumbuh ke atas. Lalu setelah kita kuat dari akarnya karena karena kita sudah kuat dari akarnya, nah akhirnya kita tumbuhlah daun-daun. Nah daun-daun itu di situ kan terjadi fotosintesis dan lain-lain yang semakin menyehatkan si pohon itu. Lalu setelah kita sehat, nah baru kita bisa berbunga atau beraktivitas yang menghasilkan suatu hasil. Bunganya bisa bermacam-macam warna di sini. Kita gambarkannya di sini bunganya bisa bermacam-macam warna, walaupun ada beberapa pohon yang bunganya itu sejenis, tapi karena di sini kita mau mengibaratkan sebagai diri atau persona, ya jadinya kita pilih berbagai macam warna bunga di sini. Seperti itu sih kurang lebih, Kak. Jadi dari akar, terus akar yang kokoh menciptakan batang yang kokoh juga, lalu ada daun sebagai tubuh gitu. Habis itu hasil atau hasil dari aktivitas kita membuahkan hasil seperti itu sih Kak. Aduh maaf nih aku udah jarang present filosofis gini. Iya ya, filosofis banget. Emang nih kalau setiap kegiatan Mandala itu kelihatan tuh bakat-bakat puitisnya, jiwa-jiwa romantis, semuanya tuh keluar. Anak teknik jadinya begitu banget. Astaga. Yes. Oke, jadi value-nya dalam banget nih. Tapi gimana? Aku pengen tahu prosesnya. Tadi waktu pembagian tugas itu seperti apa? Oh, jadi pertama kali kita check in dulu nih Kak. Maksudnya keadaan masing-masing tuh seperti apa. Misalnya teman saya Livia itu lagi ada di perjalanan, berarti dia nggak pegang laptop. Dan aku sekarang pakai laptop kantor, jadi pakai VPN, nggak bisa pakai Discord. Terus kebetulan Meisha dia pakai bisa jadi desainernya. Nah akhirnya Meisha volunteer bisa jadi desainer. Akhirnya teman-teman yang lain sembari membantu Meisha, kita juga nyemangatin, ayo Meisha, ayo Meisha. Maksudnya ini besar kecilnya di adjust gini-gini kanan kiri. Nah terus later ada Kak Nindya masuk. Nah untuk support juga gitu. Jadi lebih ke lihat sikon sih siapa yang visible untuk jadi desainer, siapa yang jadi yang supporting itu. Tapi kita sebelum itu pun kita udah sharing mau filosofis dulu atau nyusun dulu atau filosofisnya belakangan. Akhirnya kita sepakat Livia mengutarakan pendapat,
Gini aja nih Kak, maaf ya Livia kalau aku kurang pandai ininya Jadi strategi tadi gimana. ada yang Gitu. lihat kondisi masing-masing setiap orang, kemudian baru ditentukan pembagian tugasnya, begitu ya? Iya betul. Oke, jadi setiap orang kira-kira dapat peran atau tidak di kelompok 12 ini? Dapat Kak, cuman ada yang terkendala sinyal Kak Lintang. Jadi mungkin sebenarnya dia support tapi mungkin jaringannya kurang baik sehingga Oke. mungkin dia menyimak. Oke. Thank you, kita applause untuk kelompok 12. Thank you so much. Iya, terima kasih. Foto dulu boleh? Mungkin kita belum foto. Kelupaan, mohon maaf. Kak Mesya, thank you. Gercep banget. Oke, boleh foto dulu. Gimana sih fotonya? Boleh nyalain aja kameranya, aja ya? teman-teman kelompoknya nih. Teman-teman kelompoknya kalau mau in frame boleh. Ya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you, Kak Sita. Oke, kelompok berikutnya. Tadi siapa ya? 12 itu udah. Kemudian kelompok 19 silakan. Kelompok 19, setelah itu kelompok 4, setelah itu kelompok 13. Oke, kelompok 19, kelompok 4, setelah itu kelompok 13. Silakan raise hand perwakilan kelompoknya, kelompok 19. Kak Reni Anggraini. Apakah ada perwakilan kelompok 19? Oke. Miss, ini yang tadi kan yang isi refleksi diri kan saya nih. Cuma yang jelas ini ada Kak Alfi, jadi nanti tadi tuh pembagi tugas gitu. Oke, silakan. Siapa perwakilannya boleh angkat tangan aja. Raise hand. Yang akan presentasi silakan. Raise hand. Siapa? Kak Afi ya mestinya ya? Belum ketemu. Kalau Kak Afi belum bisa masuk, boleh digantikan dulu ya teman-teman, supaya bisa mulai lebih cepat. Ya mungkin boleh dibantu share screen dulu mungkin. Iya, nggak apa-apa. Oke. Monggo, silakan. Kelompok 19 ada Mbak Reni, Mbak Deviana, dan Mbak Afitia. Oke, yuk, siapa perwakilannya? Boleh di next sekali lagi Mbak Tia. Untuk ya. Siap. Silakan Kak Reni. Terima kasih. Waktunya 3 menit ya Kak Reni. Jadi kita mulai dari ranting dulu nih. Kenapa sih kita ngambil ranting? Karena ranting tuh kita anggap ranting itu sebagai hal yang remeh. Tapi di sini tuh ranting itu sangat berperan penting untuk keberlangsungan pohon. Nah di sini setelah ranting itu kita pohon. Kenapa kita ngambil pohon? Karena pohon ini selalu berkembang. Secara personal kita tuh sebagai pribadi harus selalu berkembang, gak hanya stuck di situ aja gitu kan. Kita nggak boleh menutup diri, kita harus terbuka sama umum gitu kan. Mau nggak mau kita harus sebagai pribadi yang lebih terbuka. Terus kenapa setelah daun ini kita ngambil kopi gini. Jadi selama kita melalui perkembangan ini kan kita pasti merasakan pahit atau manisnya ya. Sama halnya kopi. Kopi itu tergantung orang yang menikmati. Ketika kopi itu dinikmati oleh orang yang tepat, maka kopi itu terasa lebih nikmat. Sama halnya. Jadi kita harus menikmati hidup nih, walaupun hidup itu terasa pahit, kita harus tetap selalu menikmati segala proses gitu kan. Habis itu setelah kopi ini kita ada bunga, kita ngambil bunganya warna kuning. Kenapa? Karena setelah kita merasakan pahitnya hidup, beratnya perjalanan itu kan, selama proses itu kita harus selalu bahagia, kita nggak boleh merasakan kesedihan walaupun seberat apapun prosesnya itu kita harus tetap bahagia. Terus goal utamanya kita yaitu kebahagiaan yang menurut kita tuh layak untuk kita dapatkan, yaitu dengan filosofinya nih bunga kertas. Terima kasih Miss. Bunga sepatu kayaknya ini. Yang merah. Bunga sepatu. Iya, yang merah Miss. Maaf. Wow, seperti kopi ya. Memang nih filosofis banget.
Ini unik banget menurut aku karena elemen-elemennya warnanya cerah di dalam, terus keluar itu tone-nya sama gitu, warna-warna earth, warna-warna bumi. Menarik banget. Thank you so much Mbak Reni dan teman-teman. Nah, mungkin sambil aku diskusi, kelompok Mbak Reni boleh dinyalain aja kameranya sambil difoto sama panitia ya. Jadi aku sambil tanya-tanya juga sama Mbak Reni. Pembagian kelompoknya, pembagian tugasnya gimana Mbak Reni? Apakah setiap orang dalam kelompok Mbak Reni ini terlibat? Kalau ada yang tidak terlibat, kendalanya apa dan bagaimana solusinya? Jadi untuk kelompok kami itu alhamdulillah terlibat semua Miss. Jadi semua tuh kompak gitu kan. Jadi ada yang sebagian teman-teman tuh ada 3 orang kalau nggak salah tadi tuh yang bikin desainnya ini sama filosofinya ini gitu kan. Terus sembari kita membahas, jadi kita membahas pertama tuh filosofinya dulu. Oh kita kenapa sih pilih ini dulu, filosofinya apa gitu kan. Habis itu baru kita rangkai nih gitu. Terus selanjutnya itu jadi tadi ada yang ngisi refleksi diri, salah satunya saya ngisi refleksi diri sembari menunggu teman-teman menyusun atau merangkai. Jadi semuanya kompak sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Sip, mantap. Thank you Mbak Rini dan teman-teman kelompoknya. Sudah difoto atau belum? Sudah. Oke, sip. Kalau gitu aplaus untuk kelompok 19 ya. Thank you. Baik, berikutnya adalah kelompok berapa tadi? 4 ya. Silakan kelompok 4, perwakilan kelompoknya boleh raise hand. Kak Budi nih kalau nggak salah tadi yang bilang mau presentasi atau share screen. Oh iya, Kak Budi yang share screen. Boleh satu page lagi Kak Budi yang ininya, mandalanya? Ya, full. Ya, wow. Kali. Terus dia gitu. Oke, Kak Fadila yang akan presentasi. Silakan Kak Fadila cerita ini maknanya di balik mandala ini bagaimana dan pembagian tugas di kelompoknya seperti apa? Oke, thank you Miss. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kalau kita lihat representasi dari kehidupan aslinya sebenarnya gitu tadi. Yang dimana tuh sebenarnya apalagi as a woman gitu ya. Kalau kita lihat ini tuh di luar itu pakai batu. Tadi ada salah satu tim dari kita atau teman dari kita bilang bahwa batu itu kalau di luar itu sebenarnya sosok kita di luar gitu, perempuan gitu. Kalau dilihat dari luar tuh kita tuh harus kuat banget gitu ya. As a woman harus banget kuat gitu. Tapi ada daun-daunnya di selip-selipannya yang menandakan bahwa selain kita kuat, tapi bukan berarti hatinya tuh keras. Jadi kita harus juga aware sama kehidupan gitu. Itu makanya kenapa ada batu-batu di luar gitu untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya perempuan itu tuh kuat gitu. Nah, daun itu juga dari tadi suatu kayak kehidupan. Jadi tadi meskipun kita keras, tapi kita juga aware kok sama sekitar gitu. Kita juga down to earth kok gitu. Dan ranting-ranting ini menggambarkan vulnerability gitu. Jadi keringkihan tapi bukan keringkihan yang bad way gitu. Jadi luarnya keras tapi dalamnya soft gitu. Jadi lebih ke situ tuh. Udah kayak gitu juga ada bunga-bunga peach ini. Sebenarnya hampir semua bunga peach dan warna merah kecil-kecil ini, bunga-bunga ini adalah menggambarkan bahwa keindahan perasaan kita gitu. Jadi tadi kan kelihatannya luarnya gahar nih misalnya gitu, tapi dalamnya ternyata soft banget gitu. Dan juga dengan bunga-bunga ini kita tuh keindahan segala macam, terus sangat amat perasa gitu. Kita kan sebenarnya perempuan itu lebih sensitif gitu, tapi dengan sensitivitas kita itu bisa menjadi sebenarnya tools juga buat kita gitu untuk misalnya nge-leading di tim gitu. Jadi kita lebih bisa aware sama sekitar. Terus ada bunga kuning nih. Bunga kuning ini nih melambangkan joy gitu. Biasanya kan warna kuning itu kan menggambarkan kebahagiaan, happiness gitu kan, sukacita. Jadi bunga kuning ini lebih ke sukacita, tapi di samping-sampingnya ada kopi. Tadi mirip sama kelompok sebelumnya, kopi itu menggambarkan kepahitan. Jadi meskipun ada happy, tapi kan kadang juga ada ups and down gitu. Jadi si kopi ini nih yang menggambarkan si kepahitan kehidupan. Tapi dari semua itu semuanya bermuara pada satu bunga yang warna putih, yang dimana itu adalah
istilahnya life kita gitu. Jadi semua kehidupan itu pasti nano-nano, tapi ujungnya tetap adalah sebuah ketulusan dan kelembutan hati gitu, terlebih untuk perempuan. Gitu sih Kak, kalau untuk Luar penggambaran Cina ini. biasa, kompleks sekali ya penjelasannya tuh detail dan filosofis. Jadi kalau ditanya perempuan tuh kayak gimana sih, ya lihat ini dari Mandala ini nih, dari filosofi yang didiskusikan oleh kelompok 4. Nah, pembagian tugasnya gimana di kelompok 4? Kan ini Tadi- banyak nih kayak orangnya ya, ada berapa orang, mungkin boleh di up lagi gimana? Ada Kak Budi Nisa, Kak Nabila, Kak Sefti, dan Kak Syarifah. Tadi itu di awal-awal kita sempat, mau discuss dulu nih, mau filosofi dulu atau mau masukin gitu. Tapi ternyata along the way kita masukin sambil ngasih ada beberapa filosofinya gitu. Jadi sambil berjalan tapi pas di akhir-akhir banget baru kita ngedefine bareng-bareng nih, berarti ini si batu ini maksudnya apa nih dari misalnya kalau Kak Syarifah yang masukin gitu, ini Kak Syarifah batunya maksudnya apa nih, iya ternyata relate loh sama ini gitu. Jadi kita sambil nyambi lah gitu Kak. Oke, apakah setiap anggota di kelompok 4 ini memiliki peran? Iya, memiliki peran. Mereka kita sama-sama kasih input satu sama lain. Sip. Oke, thank you so much kelompok 4 sudah difoto ya. Terima kasih Kak. Ya, thank you so much. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, kita sambut nih kelompok berikutnya, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Langsung raise hand aja yang akan present. Tadi kalau nggak salah kelompok 3 udah siap, boleh. Langsung raise hand perwakilannya. Dengan Kak Febrianti ya. Halo. Iya, oke. Halo kakak-kakak semua. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah bisa dilihat semuanya? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Jadi batu-batu ini itu sebenarnya melambangkan kekuatan. Nah, kalau di dalam teknik sipil, karena saya background-nya teknik sipil, jadi si batu-batu ini dipakai sebagai pondasi dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi si batu-batu ini menjadi kekuatan paling utama sebenarnya, bahkan di dalam struktur bangunan. Batu-batu ini yang menjadi kekuatan dari si struktur bangunan itu selain campuran-campuran lain. Nah, di dalam rumah tangga misalnya, perempuan itu selalu jadi kekuatan ujung tombak paling depan di dalam sebuah keluarga. Nah, kenapa kita menaruh batu-batu ini? Selain itu, batu-batu kan juga ada pori-porinya. Dia menyerap air yang kemudian menjadi sumber sumber penghidupan lain di dalam sebuah pot misalnya. Nah, wanita juga kayak gitu. Kita itu menyimpan banyak hal, tapi ketika tiba waktunya kita bisa memorsikan hal-hal itu. Jadi kita tahu porsinya untuk ini kapan, untuk ini kapan. Seperti itu. Kemudian kenapa kita menaruh biji di dalam sini? Biji ini melambangkan keberlanjutan dari generasi sebelumnya. Terus biji ini juga sebagai awal mula dari suatu hal. Jadi ibarat kata biji ini menjaga keberlangsungan dari satu siklus kehidupan sebenarnya. Terus kenapa bunga? Bunga ini melambangkan keindahan, kelembutan. Kemudian ada bunga matahari yang mewakili di sini. Bunga matahari itu melambangkan kesederhanaan. Apapun itu, perempuan akan selalu dipandang sederhana in a good way. Mau mereka sebagai wanita karir, mau mereka sebagai ibu rumah tangga, core-nya wanita itu tidak bisa lepas apapun yang tersemat di dalam diri mereka. Kemudian bunga melati itu melambangkan kesederhanaan dan ketulusan.
ini sebenarnya value-value yang kita bawa kemana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kembang sepatu ini melambangkan ungkapan perasaan dan cinta kasih sayang. Nah, kenapa ada banyak biji-biji di dalam sini, kenapa ada daun, kenapa ada ranting, itu semua berkaitan dengan inklusivitas dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan banyak hal, banyak orang dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari ras yang berbeda. Makanya kenapa kita menaruh hal ini, bagaimana kita menyatu menjadi di dalam satu tempat yang sama, seperti itu. Semoga cukup menggambarkan mandala dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Kak Febrianti dan kelompok 3. Artistik banget ya, sampai fontnya juga fontnya dipikirkan, nuansa tone-nya dipikirkan, dan menarik banget bagian luarnya itu menggunakan sudut pandang yang beda nih dari background teknik ya gitu. Jadi ini bisa menambah value dari yang konsep-konsep yang diangkat oleh kelompok 13. Kelompok 13, kelompok 3, kelompok 6. Iya. Oke. Thank you so much. Sudah difoto belum teman-teman panitia? Sudah. Oke, sip. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya adalah kelompok 13. Nah, ini yang tadi seharusnya kelompok 13 aku panggil dulu. Nah, apakah sudah siap perwakilan dari kelompok 13? Oke, silakan. Terima kasih. Kak Stefani. Halo. Halo. Oke, boleh digeser ke slide terakhir. Slide karyanya. Wow, Blossom. Oke, silakan Kak Stefani. Boleh diceritakan maknanya dan pembagian tugas di kelompoknya seperti apa? Oke, kita dari kelompok 13 mau berbagi untuk mandala kita nih. Kita konsepnya dari yang tengah itu adalah yang paling keras teksturnya, yaitu batu. Terus merembet ke ranting, ke biji-bijian. Terus semakin keluar, semakin teksturnya yang fleksibel atau lembut. Ada daun. Terus paling luar bunga. Dan bunganya 3 jenis kita pakai. Sebenarnya konsepnya gitu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya itu batu mewakili fondasi diri kita yang sifatnya tetap keras, cenderung seragam, dan tidak mudah berubah. Terus semakin keluar kita semakin fleksibel dan warnanya juga semakin berwarna macam-macam. Itu menandakan bahwa kita sebagai individu tuh punya banyak rasa dan emosi, dan warna-warnanya itu adalah hasil dari peleburan interaksi kita dengan individu lain. Itu kira-kira mewakili diri kita lah masing-masing, dan juga dari pelajaran-pelajaran yang minggu-minggu kemarin kita udah pelajari bareng. Terus kalau dari pembagian tugas, awalnya kita langsung kepikiran untuk secara visualnya ya, kayak mau apa nih gitu. Tapi pas kita udah rangkai beberapa, kayaknya salah deh, kayaknya konsepnya dulu deh. Akhirnya kita nyari konsepnya dulu, baru ke visualnya. Oke, bagaimana pembagian peran di kelompoknya, Kak Stefani? Tadi sih kita langsung ambil bagian masing-masing. Misalnya kayak aku tadi langsung yang luarnya dulu biar cepet lah. Terus teman-teman yang lain langsung ambil bagian yang dalam-dalamnya mana yang belum terkerjakan, gitu sih. Thank you Kak Stefani dan teman-teman. Boleh difoto dulu artwork-nya. Boleh on cam teman-teman kelompoknya juga. Oke, jika sudah. Aku lagi nggak bisa video ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke. Keren-keren banget. Ini filosofis sekali. Kayaknya abis ini teman-teman bisa bikin puisi deh, jago nih. Oke, anyway, karena kita sudah memasuki akhir dari sesi presentasi, jadi kayaknya mohon maaf teman-teman karena kita tidak bisa melanjutkan lagi karena waktunya masih ada lagi sesi setelah ini. Jadi
Aku ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkarya. Setelah ini nanti tentunya karya yang kita buat malam ini akan dipamerkan di virtual exhibition. Jadi kalau setelah ini mau diedit-edit dulu, belum selesai, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu ekstrim ya dieditnya. Karena kan value-nya adalah, esensinya adalah ketika berproses bersama di kelas hari ini, begitu. Nah, oke. Nah, teman-teman, sebelum aku mengakhiri sesi ini, kita intip yuk hasil refleksi dari yang sudah teman-teman share. Apakah muncul? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi hal penting apa yang dipelajari sih dari kegiatan Mandala ini? Ada yang bilang ini bisa yang dipelajari adalah kekompakan dan keaktifan, kemudian kolaborasi, kemampuan mengutarakan pendapat, dan kompromi jika ada perbedaan, berpikir cepat, kerjasama, kemudian menuangkan konsep, kemudian karena ya menuangkan konsep di pikiran ke dalam visual tuh nggak mudah ya. Kemudian karena ada kerja kelompok bersama, makanya tidak ada hambatan dalam buat Mandala. Oke, ada yang bilang juga teamwork-nya ternyata bisa membuat konsep bebas dan bertumbuh, kemudian bisa menyatukan pikiran, bisa mengenali filosofi diri sendiri dan teman satu kelompok, bisa mengeksplorasi dan mengembangkan ide, saling mendengarkan pendapat, memahami satu sama lain, dan juga melatih gotong royong nih, udah lama banget nih, klasik tapi jarang bisa dirasakan mungkin belakangan ini ya gitu, melatih gotong royong, mencurahkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, kesabaran tentunya karena bekerja secara virtual tentu butuh banyak kesabaran. Teman-teman mempelajari kerjasama, kreativitas, dan juga ini menarik banget, bisa merasakan healing juga dalam prosesnya. Oke, applause lagi untuk teman-teman. Thank you so much. Nanti karena dokumen itu ada di dokumen shareable for participants, teman-teman kalau penasaran boleh ngintip-ngintip ke folder kelompok lain kalau mau lihat. Tapi mohon diingat jangan dirubah-rubah. Nanti aku harap tidak ada laporan karyaku hilang ya. Jadi boleh diintip aja, tidak perlu diklik. Yang lain-lainnya cukup di view saja. Oke, nah kita lanjut lagi nih ke kegiatan berikutnya. Nah, aku akan share screen kembali. Oke, itu lagi loading nggak? Tunggu sebentar. Oke, kita sudah presentasi ya. Nah, sekarang aku akan share screen kembali. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Miss. Sip. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih teman-teman diajak bikin Mandala? Sebenarnya sudah banyak ya muncul dari apa yang teman-teman pelajari pada form tadi yang teman-teman sudah isi. Nah, memang pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah lebih ke kolaborasi dan hubungannya dengan inklusi. Nah, dengan kegiatan art Mandala tadi, teman-teman tuh sebenarnya sudah memahami dan merasakan bagaimana keseimbangan dalam kelompok ini dibutuhkan sebenarnya. Nah, bagaimana membuat sebuah kelompok ini seimbang? Tentunya harus ada usahanya terlebih dahulu ya, ada usaha, ada keinginan dari seluruh individu dalam kelompok ini untuk mencapai keselarasan. Jadi usaha-usahanya tuh seperti apa ya? Sebenarnya sudah teman-teman lakukan tadi, melibatkan setiap anggota kelompok memiliki peran, kemudian disesuaikan pembagian perannya dengan kondisi masing-masing. Kayak tadi tuh menarik banget. Oh, yang satu lagi di jalan, yang satu lagi away, yang satu lagi nggak ada laptop. Jadi disitulah setiap orang itu bisa dapat memiliki peran sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kita akan masuk ke sesi yang agak serius sedikit, yaitu tentang collaborative leadership. Kenapa sih collaborative leadership ini kita bahas di sini? Karena ini ada hubungannya dengan kepemimpinan yang inklusi. Kalau kemarin kita udah banyak bahas tentang inklusivitas, bagaimana sih menyusun rancangan atau menyusun program yang inklusif. Tapi kalau kita bicara tentang kepemimpinan,
gimana nih kepemimpinan yang inklusif seperti apa? Sebenarnya sebelum masuk ke dalam kepemimpinan yang inklusi, perlu perlu adanya gaya kepemimpinan yang kolaboratif atau melibatkan seluruhnya. Seperti apa? Nah, ini dari Deloitte, dari websitenya Deloitte. Jadi ada istilah demokratisasi keahlian. Nah, ini baru dengar juga nih, demokratisasi keahlian. Jadi dalam kepemimpinan yang konvensional gitu ya, biasanya di masyarakat yang agraris gitu ya, belum industri gitu. Nah, keahlian seseorang itu menjadi sumber kekuasaan. Jadi siapa yang punya banyak skill, siapa yang punya banyak keahlian, dialah yang dianggap sebagai orang yang berkuasa. Nah, ketika dianggap orang yang memiliki banyak keahlian, tentunya dia punya banyak informasi kan, teknik tertentu, cara atau strategi-strategi tertentu yang ia miliki. Nah, dengan kekuasaan yang sumber kekuasaan yang ia punya, jika tidak ada demokratisasi keahlian di sini, jadinya akses informasi itu dibatasi. Ketika akses informasi dibatasi, maka jadinya yang akan maju, yang memiliki kekuasaan adalah orang-orang yang memiliki keahlian, gitu. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki keahlian tentunya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki peran, begitu. Nah, seperti apa sih contohnya gitu ya? Contohnya ciri-cirinya ya, mungkin lebih seperti ini. Jadi fungsi sila antar departemen atau antar divisi itu nggak ada, atau sedikit sekali, minim sekali. Jadi bekerjanya itu ya masing-masing atau silo gitu ya. Nah, saat ini tentunya hampir tidak mungkin seorang pemimpin itu untuk bisa menjadi orang yang paling terampil, paling ahli dalam organisasinya. Sederhananya seperti aku gitu ya, aku tuh mengenali bahwa aku tuh nggak begitu baik dalam menyusun ide yang ada di kepala. Jadi biasanya aku ada partner yang memang membantu dalam membantu riset, membantu membuatkan dalam bentuk visual. Jadi aku bisa cuma sketching apa yang ada di ide, setelah sketsanya diberikan, nah dia bisa menyusun ide-ide di dalam kepalaku menjadi terstruktur dan secara visual gitu. Nah, bayangkan kalau semua dipegang oleh yang ahli, yang memiliki kekuasaan aja, tentunya hasil dari proyeknya atau programnya tentunya akan berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat pada ini ya, pada gambar ini, kita lihat panahnya ini bergerak satu arah ke kanan, tapi di dalamnya semua terlibat, mau keterampilannya, gendernya, cara berpakaiannya, semuanya itu dilibatkan, yang kita sebut dengan collaborative leadership. Jadi kepemimpinan yang memang kolaboratif, melibatkan berbagai pihak, melibatkan berbagai elemen, berbagai kalangan, dan ketika seorang pemimpin ini memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif, mengedepankan kolaborasi, ini tentunya akan mengembangkan lingkungan yang inklusif. Jadi lingkungan yang inklusif itu selain dimulai dari mindset diri sendiri, kalau pertemuan Desember lalu, inklusif kan lebih ke mindset ya, harus dari mindset diri sendiri dulu, tetapi perlu juga ada dukungan pihak eksternal di mana lingkungan itu bisa berkembang, bisa menjadi lingkungan yang inklusif kalau memang pemimpinnya itu memfasilitasi dengan gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Nah, di era digital sekarang kayaknya semakin ya dengan adanya COVID-19 tentunya kita dipaksa nih untuk menjadi tergantung dengan ide-ide dan pengalaman-pengalaman dari beragam suara, dari berbagai orang, dari berbagai sumber. Jadi tidak bisa bergantung pada diri sendiri lagi. Nah, seringkali dalam kepemimpinan yang kolaboratif atau kepemimpinan yang inklusif, kita fokusnya
cuma sebatas di karakteristik demografis. Karakteristik demografis itu misalnya gender. Jadi kalau udah empower women itu udah pasti inklusif. Jadi kalau yang udah mengempower, udah empowering ras tertentu itu sudah menyebut dirinya inklusif. Padahal inklusif itu bukan hanya sebatas berfokus pada karakteristik demografi saja, tapi bagaimana setiap individu itu dapat berperan, dapat menunjukkan potensi tanpa diskriminasi, dan mereka dapat menunjukkan potensinya secara penuh dan maksimal. Nah, ini ada penemuan menarik dari jurnal, dari buku ya. Ada videonya juga. Which two heads are better than one? Which two heads are better than one? Jadi ketika kita seorang pemimpin itu menerapkan collaborative leadership dan juga mengembangkan lingkungan yang inklusif, tentunya di situ ada perbedaan gaya berpikir, sehingga kita bisa sebut dengan diversity of thinking. Kalau kayak tadi, kelompok mana tuh yang menggunakan teknik, menggunakan latar belakang atau sudut pandang dari teknik ya, teknik sipil gitu. Nah, bayangin kalau dalam kelompoknya itu nggak ada anak teknik sipil misalnya, situ anaknya anak psikologi semua background-nya. Kira-kira muncul nggak value atau konsep-konsep menarik tuh tentang batu-batu yang ada di pinggiran yang luar itu. Jadi dengan kita mengencourage lingkungan yang inklusif, sehingga muncullah diversity of thinking yang bisa meningkatkan inovasi sekitar 20%, dan pihak-pihak yang terlibat pun, dari karyawan yang terlibat pun, bisa menganalisa adanya resiko. Jadi misalnya ketika kita membuat report atau membuat kebijakan, nah ketika melibatkan banyak pihak, ada beragam pemikiran yang terlibat, bisa mengidentifikasi kemungkinan resiko yang bisa muncul, dan ini bisa ditekan berkurang sekitar 30%. Keren kan? Jadi ternyata banyak nih keuntungannya bagaimana jika teman-teman mengaplikasikan leadership yang inklusif dan kolaboratif. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri atau traits bagaimana sih kita bisa melihat apakah kita sudah menjadi inclusive leader atau belum. Nah, ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Miss Tita. Silakan. Thank you, Miss Nando. Silakan minum dulu, Miss. Dari tadi kayaknya belum minum. Oke, teman-teman. Semoga masih masih fokus ya. Sedikit lagi kita selesai. Jadi sebetulnya ini aku mau cerita sedikit tentang signature traits. Jadi ciri-ciri dari pemimpin yang memang kita harapkan ya untuk kita semua gitu. Jadi mungkin kita mulai dari kanan, curiosity, lalu cultural intelligence, collaboration, commitment, courage, and cognizance. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita breakdown satu-satu, ini adalah traits yang memang dibutuhkan dan juga sebetulnya masing-masing dari kita sebagai pemimpin sudah punya sedikit lah gitu ya, mungkin antara beberapa faktor atau 3 atau 4 atau mungkin 6-6-nya sudah ada tapi belum tereksplorasi dengan baik. Nah, mungkin boleh langsung next. Nah, jadi ini kita sudah mencoba untuk membreakdown ya gitu, mulai dari satu-satu courage gitu ya. Jadi courage itu kita bagi menjadi 2. Di sini ada kerendahan hati dan keberanian. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan teman-teman mengingat bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin di organisasi atau di lingkungan kita sendiri, atau di kantor, atau mungkin juga di keluarga dan lingkungan sekitar, sebetulnya kerendahan hati itu sesuatu yang harusnya diajarkan dari kecil, tapi mungkin nggak semua ya mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi mengakui keterbatasan dan kelemahan pribadi dan mengakui kesalahan itu tuh sesuatu yang nggak terlalu dibiasakan ya di budaya kita, sehingga bahkan sampai dewasa pun banyak yang untuk mengakui kesalahan tuh masih malu ya gitu, maksudnya masih iya sih gue salah cuman gue nggak mau ngaku gitu. Nah, sedangkan itu tuh berhubungan dengan kerendahan hati. Jadi keberanian ya gitu, karena kan kalau misalnya kita berani untuk mengaku salah itu kita berarti berani menerima konsekuensi. Nah,
Lalu bagaimana caranya dari keberanian yang memang ada di dalam kerendahan hati itu, lalu kita fokuskan ke keberanian yang memang akhirnya bisa membantu apabila memang terjadi ketidakadilan di sekitar kita. Mungkin di organisasi atau di sekitar kita, kita bisa menantang sikap dan praktik organisasi yang sudah mengakar yang mempromosikan homogenitas. Misalkan ada organisasi yang memang selama ini bergerak untuk bisa memberikan pendidikan gitu di daerah yang memang tidak menerima teman-teman yang mencoba mendidik, dan karena mungkin dari sisi gender sebagai pengajar atau mungkin berpenampilan berbeda dengan lingkungan tersebut gitu. Nah, ini kan sebetulnya yang kita harus memberanikan diri untuk mencoba bukan melawan, tetapi mencoba mencari jalan sehingga apa yang gerakan-gerakan baik yang mau kita lakukan tetap bisa dilakukan. Nah, lalu kita juga harus mempunyai keberanian ya untuk meminta pihak terkait bertanggung jawab atas perilaku non-inklusi yang dilakukannya. Jadi tidak lagi tinggal diam nih. Mungkin kita flashback sedikit ya pada saat bercerita beberapa saat yang lalu sebelum tahun baru. Jadi mungkin apabila kita melihat bahwa di sekitar kita ada hal-hal yang mungkin diskriminatif atau tidak adil yang terjadi, kita bisa mempunyai keberanian untuk meminta pihak yang bertanggung jawab itu untuk ya memang mungkin gimana ya ini tidak sesuai dan tidak adil gitu ya. Mungkin yang sesi terakhir ya sebelum tahun baru, waktu itu kita melihat bahwa ketidakadilan itu ada di sekitar kita dan gimana caranya kita bisa menyuarakan keadilan buat semua. Nah, nextnya setelah courage itu ada collaboration. Nah, mungkin collaboration tadi ada beberapa hal yang memang sudah terpantik juga ya dengan kegiatan Mandala yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi, yang pertama adalah pemberdayaan, di mana memang kita memberi anggota kebebasan untuk menangani situasi yang sulit dan memberdayakan anggota tim untuk membuat keputusan tentang isu-isu yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi kata kuncinya di sini sebetulnya memberdayakan ya. Karena memberdayakan itu bukan pertama itu bukan mengasihani gitu ya, tetapi memberikan kekuatan gitu, mendorong kekuatan sehingga yang tadinya merasa lemah atau tidak bisa mengeluarkan suaranya lalu terdorong untuk bisa mengeluarkan suara dan memberanikan diri untuk membuat keputusan, lalu juga bisa step up ya gitu. Nah, jadi kita sendiri sebagai anggota tim, kita juga harus memberdayakan anggota tim yang lain. Nah, bekerja sama di sini adalah bisa menyusun tim yang beragam dalam berpikir. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Miss Nando ya gitu. Oh ini beda banget nih, ada yang dari teknik, ada yang macam-macam ya backgroundnya gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, mungkin ada teknik sipil dan lain sebagainya yang akhirnya pada saat membuat karya dan membuat mandala itu terjadi sebuah perbedaan persepsi ya. Dan memang itu yang diharapkan sebetulnya. Jadi bekerja keras juga untuk memastikan bahwa anggota tim saling menghormatin bahwa tidak ada kelompok luar di dalam tim gitu. Jadi kayak tadi mungkin disebutkan ada yang kendalanya agak kendala sinyal dan lain sebagainya, tapi saling menghormati bahwa biarpun mungkin susah berkomunikasi tetapi tetap menghargai dan pasti tetap tadi ikut menyemangati kok gitu. Jadi kita saling menghormati ya gitu di sini. Nah, dan bersuara menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara dan menyertakan semua anggota tim dalam diskusi. Nah, makanya ini sebetulnya yang ingin dilakukan juga oleh Ganara sehingga mungkin kalau teman-teman sadari ada beberapa yang memang mungkin sudah pernah angkat bicara gitu di sesi-sesi pertama, kita minta bergantian ya dengan teman-teman yang lain gitu. Karena kadang-kadang karena memang mungkin ngelihat yang lainnya ya udah biasa berbicara, nggak apa-apa deh aku diem aja, padahal sebetulnya semua orang tuh punya hak untuk bersuara gitu. Nah, jadi mungkin kita sendiri melihat bahwa dalam berkolaborasi itu everyone has the right to speak their minds gitu. Nah, nextnya Miss Nando. Nah, ini cultural intelligence. Nah, jadi cultural intelligence ini penting sekali karena memang sebetulnya yang pertama menggerakkan gitu. Jadi kita memiliki minat dan aktif untuk belajar tentang budaya lain. Kenapa ini penting nih?
karena cara kita berkomunikasi pun itu berbeda antar apalagi di Indonesia ya, sukunya banyak banget gitu ya. Kayaknya kalau misalkan kita menyamaratakan gitu, oh cara gue ngomong kayak gini nih karena maksudnya gue tinggal di Jakarta, orang Jawa gitu misalkan. Tetapi kan sebetulnya nggak semua cara berbicaranya sama gitu ya. Nah, kalau kita berpindah daerah atau kita bertemu dengan teman-teman dari suku yang lain gitu, dari kebiasaan yang lain itu akan berbeda lagi gitu. Jadi memiliki minat dan aktif untuk belajar tentang budaya lain itu penting, dan mencari peluang untuk mengalami keragaman budaya lingkungan. Jadi kalaupun emang belum bisa kemana-mana karena PPKM, kalau Jakarta PPKM level 2 gitu, jadi kita di sini-sini dulu gitu, tetapi banyak sekali portal budaya sekarang yang kita bisa belajar dan kita bisa melihat, oh iya ya, wah ternyata nih seperti ini budaya di daerah A, di daerah B, daerah C. Nah, berpengetahuan ini nih menurut pengamatan kita, nggak usah dibilang kita generasi apa ya Miss Nando, tapi adalah generasi. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman kita ya, udah lintas generasi sekarang, nah jadi berpengetahuan tuh menjadi sebuah modal dasar ya gitu. Jadi kita mencari informasi tentang konteks lokal, kebiasaan kerja, nilai yang dianut, values ya gitu. Values itu tuh sebenarnya transmissible, jadi bisa ditransmisikan ya gitu, maksudnya bisa dipindahkan gitu. Bahkan kalau kita baru ketemu dengan seseorang, mungkin dalam konteks baru ngobrol aja, bisa aja values yang nyambung dengan kita tuh kita serap gitu. Nah, dan pengetahuan ini tuh sekarang sangat terbuka di mana-mana, dan sepertinya kemampuan riset dari teman-teman generasi yang lebih muda itu tuh lebih tinggi nih kebutuhan ya dan keinginan untuk meriset tentang berbagai hal gitu. Nah, jadi ini juga sangat penting dalam cultural intelligence dan beradaptasi. Kalau beradaptasi ini poinnya sangat penting di tim Ganara ya, Miss Nando, karena kita banyak banget gitu ya. Jadi memang beradaptasi itu berarti bekerja dengan baik bersama individu dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti yang tadi sudah disampaikan, dan menyesuaikan sikap dengan tepat saat pertemuan lintas budaya. Dalam artian, bahkan kita dalam berbicara dengan rekan-rekan, kita bisa mengakses nih, kita bisa melihat apakah dari segi usia atau dari segi latar belakang suku bangsa maupun agama dan lain sebagainya, kita bisa menyesuaikan sikap gitu. Karena itu seperti kita berjalan memakai sepatunya mereka gitu ya. Jadi kita bisa beradaptasi, dan dari situ sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Jadi cultural intelligence ini terdiri dari beberapa hal ini. Next-nya, Miss. Nah, curiosity gitu. Jadi curiosity itu kan keingintahuan ya kalau bahasa Indonesianya ya artinya ya. Jadi kita tuh selalu ingin tahu gitu, selalu ingin belajar hal baru gitu, curious gitu. Jadi keterbukaan yang pertama gitu. Jadi secara aktif mencari perspektif orang lain yang berbeda dalam ide dan pengambilan keputusan gitu. Nah, aku mau disclaimer sedikit, suamiku sendiri tuh selalu memberikan opini yang berbanding terbalik dengan orang yang sedang diajak bicara gitu. Nah, kalau misalkan jadi memang secara otomatis selalu melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, jadi kalau kita secara aktif mencari perspektif orang lain yang berbeda, kita jadi mempunyai ini ya, pertimbangan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kita punya ibaratnya timbangannya beda-beda nih gitu ya dalam mengambil keputusan, dan terbuka gitu dalam melihat, oh ya bisa juga itu betul ya gitu. Nah, lalu sudut pandang, dengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain menyuarakan suatu hal dan terlibat dalam rasa hormat dan rasa ingin tahu. Jadi sebetulnya di sini kalau misalkan kita melihat orang lain menyuarakan sesuatu gitu yang mungkin berbeda dari kita menghormati karena sudut pandangnya bisa jadi tidak sama dengan kita ya. Lalu yang terakhir, mengatasi ketidakpastian. Jadi kita adaptif nih mengatasi perubahan ya secara efektif dan mencari peluang untuk terhubung dengan beragam orang gitu. Di sini sebetulnya kesempatan teman-teman untuk terhubung dengan beragam jenis orang gitu, karena kita melihat dari registrasi Litful Women ini benar-benar sangat berbeda-beda sekali, latar belakang daerah, latar belakang pekerjaan, organisasi, keluarga dan lain sebagainya. Jadi latar belakangnya itu benar-benar berbeda-beda sekali, dan sepertinya mungkin sudah terlihat ya keterbukaan dari teman-teman semua untuk saling mendengarkan pada saat berada di dalam kelompok kerja gitu ya. Jadi kan ini beda-beda ya. Nah,
Next-nya mungkin komitmen. Nah, komitmen ini ada dua, ada nilai pribadi dan project belief gitu. Jadi nilai pribadi di sini memahami keunikan setiap anggota tim dan secara proaktif menyesuaikan praktik kerja untuk memenuhi kebutuhan berbagai individu. Ini kayaknya awal-awal pernah disampaikan oleh Mbak Afi ya gitu, bahwa oke nih timnya mungkin memang perempuan, kebanyakan perempuan, dan secara proaktif menyesuaikan dengan cara mereka ya mungkin lebih beremosi gitu ya, tapi memenuhi kebutuhannya juga dengan cara mungkin ada waktu untuk sharing dulu gitu. Itu salah satu ya contoh-contohnya. Nah, project belief adalah perlakukan keragaman dan inklusi sebagai prioritas bisnis atau project. Dalam hal ini misalkan teman-teman berasal dari organisasi sosial. Nah, keragaman dan inklusi ini jadi pertimbangan utama. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita sebagai organisasi sosial gitu ya, lalu ada pilihan gitu antara membuat sebuah kegiatan sosial yang mungkin dari organisasi dari pendana ya gitu ya, bilang oke ini ada saya mau menyumbangkan sekian biaya untuk 3 desa, saya mau bikin sunatan massal gitu ya. Nah, lalu apakah itu sebetulnya sudah inklusif ya terhadap anak-anak perempuan yang ada di 3 desa tersebut gitu. Kalau mudah mungkin mudah, karena kan ya udah sunatan massal banyak dan berarti kan tinggal kita bisa hitung nih berapa anak laki-laki. Tapi dalam sunatan massal tersebut di tiga desa tersebut anak perempuannya nggak dapat apa-apa kan. Maksudnya nggak dapat tuh dalam artian tidak terfasilitasi gitu. Nah, jadi kita bisa melihat dari awal kita sudah bisa mungkin memberikan masukan gitu, atau mungkin ini bukan proyek yang tepat karena memang ini tidak inklusif gitu. Nah, mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan keragaman dan inklusi di dalam tempat kerja gitu. Jadi mungkin di sini ada rekan-rekan kita gitu ya dari kolaborator kita juga yang sudah mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas tuli gitu misalkan. Nah, itu kita juga melihat bahwa sebetulnya kita terbuka gitu dalam menyediakan ruang bekerja yang memang lebih beragam dan lebih inklusif. Lalu next-nya Miss. Dan kesadaran akan bias ya gitu. Jadi ini mungkin kita balik lagi yang bias dan privilege ya teman-teman waktu itu ya. Jadi ada regulasi diri dan perlakuan setara. Regulasi diri adalah mempelajari tentang bias pribadi melalui umpan balik dari tim gitu. Jadi kita punya bias-bias sendiri ya. Waktu itu kita udah pernah membahas ini dan memastikan bahwa bias pribadi ini tidak mempengaruhi keputusan tentang orang lain gitu. Jangan karena iya nih aku sama-sama misalnya sama-sama orang Padang gitu, mukanya kayak gini tapi ada Padangnya juga sih sedikit. Nah, jadi sebetulnya jangan sampai kita si bias pribadi ini mempengaruhi juga keputusan kita terhadap orang lain yang bekerja bersama kita di dalam tim. Lalu perlakuannya harus setara, membuat keputusan yang adil dan berdasarkan prestasi dan performa, dan mengambil keputusan yang transparan dan konsisten gitu. Jadi bukan mengambil keputusan yang memang tidak mempertimbangkan pekerjaan ya, dan mempertimbangkan hasil kerja dari orang tersebut gitu, atau hasil kerjasama di dalam tim dan lain sebagainya gitu. Jadi harus adil. Next-nya, oke, sudah selesai. Aku pikir sudah selesai. Masih ada satu lagi tadi lupa. Oke, ini mungkin boleh dibantu oleh Miss Tia ya, atau Miss Nanan untuk menuliskan refleksi akhir di chat Zoom. Nggak kerasa sih udah tinggal 2 menit lagi, tapi mungkin karena masih ada waktu sedikit, apakah boleh Miss Nando untuk kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin share? Boleh, silakan. Mungkin ingin sharing apakah sudah bisa menyatukan puzzle. Biasanya kalau pelatihan-pelatihan yang kita Ganara berikan tuh lebih kayak puzzle ya, disusun dari pertemuan awal sampai pertemuan kesekian, itu seperti puzzle yang disatukan gitu. Nah, nanti biasanya di pertemuan keberapa pesertanya udah bisa mulai mendapatkan gambaran besarnya. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh kalau mau ada yang membagikan refleksinya atau apa yang hal menarik atau apapun yang mau di-share, boleh, masih ada waktu 1 menit. Ada yang mau cerita nggak? Atau
Ada yang mau menyampaikan pengalamannya hari ini, silakan. Sambil menunggu yang mau bercerita, teman-teman boleh diisi absensinya di. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Lintang. Malam, Miss, pertanyaan saya, parameter apa yang bisa dijadikan dasar suatu kelompok termasuk inklusi? Oke, mungkin boleh aku izin jawab, nanti Miss Nando silahkan untuk menanggapi juga. Jadi Kak Lintang, kalau parameter yang bisa dijadikan dasar suatu kelompok termasuk inklusi adalah keragaman sih sebetulnya. Yang pertama ya, gitu. Jadi homogenitas yang tadi disebutkan gitu. Apabila memang satu kelompok terdiri dari orang-orang dengan suku dan agama yang sama, dan betul-betul tidak ada yang berbeda ya dari mereka gitu ya, misalkan, dan itu tuh mungkin belum bisa dikategorikan sebagai inklusif gitu, dan mungkin tidak ada yang berkebutuhan lebih gitu, atau mungkin tidak ada perbedaan identitas gender. Kita pernah bicara ini juga ya gitu, ada yang memang yang ini mungkin kelewat. Nah, jadi memang kalau misalkan dia ini disebutnya mayoritarian ya, Kak Lintang gitu. Jadi sebetulnya memang karena mayoritas dengan bentuk dan latar belakang apapun sama gitu. Jadi biasanya memang ada semacam bias dalam mengambil keputusan dari kelompok tersebut gitu ya. Sehingga yang minoritas gitu, yang jumlahnya sedikit gitu, itu tuh akhirnya jadi tidak terpenuhi kebutuhannya gitu. Nah, jadi parameternya memang beragam. Jadi isinya beragam gitu. Misalkan persentase jumlah yang agamanya ABCD tuh ada cukup lumayan lah ya. Nggak jomplang banget, misalkan agama A tuh 90% gitu jumlahnya, tapi mungkin lebih banyak gitu. Lalu suku bangsa dan juga bisa jadi gender atau apa kebutuhan juga ya, apa ability ya, apakah penyandang disabilitas atau tidak gitu. Jadi memang keragaman sih parameternya. Mungkin Miss Nando ada yang mau ditambahkan? Iya, selain dari karakteristik demografis, tentunya juga bisa dilihat bagaimana pelibatan dan bagaimana fungsi dari setiap individu di dalam kelompok itu dapat berkontribusi dan menunjukkan potensinya secara penuh atau enggak gitu. Jadi kalau nih udah secara demografis udah oke banget, udah beragam banget, tapi ternyata ketika membuat keputusan, membuat kebijakan-kebijakan ini sebenarnya belum melibatkan dan banyak pihak-pihak yang memang merasa potensinya tuh nggak bisa keluar gitu karena keterbatasan birokrasi, karena keterbatasan kebijakan dan keputusan-keputusan yang tidak inklusif. Kira-kira kayak gitu Kak Lintang. Semoga menjawab ya. Oke, nah ini sudah jam 9:03. Gimana nih Miss Aya? Kita harus akhiri malam ini. Oke, menarik sekali hari ini Miss Tita dan Miss Nando. Terima kasih banyak. Tadi teman-teman udah diajakin untuk bikin mandala dan juga ada pemaparan materi yang sangat inspiratif. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi. Linknya sudah ada di kolom chat ya. Karena untuk link absensi akan ditutup besok jam 5 sore. Kalau begitu, hari ini kita tadi belum foto ya. Mungkin boleh teman-teman yang sudah on cam nih, yang belum juga boleh on cam dulu. Kita foto dulu. Oke. Oke, ada Kak Gloria baru on cam. Halo Kak Intan. Oke, aku bantu pandu dari sini ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide yang kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi Miss Tita dan Miss Nando, terima kasih atas waktunya dan materinya. Kalau begitu teman-teman, Thank you, Miss. ya, thank you. Kalau begitu teman-teman, berakhirlah sudah pertemuan kita sesi 5 kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan banyak inspirasi. Untuk membagikan keseruan kali ini, teman-teman boleh share foto atau video kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tag akun Instagram @ganara_art_studio atau @ganara_artspace dan Maria_berbagi_seni. Nah, untuk peserta yang belum mengupload karya, aku juga ingin mengingatkan sekali lagi untuk mengupload karyanya yang sesi 1, 2, dan 3 di folder G Drive yang sudah disediakan dan dapat diakses melalui bit.ly/lwartwork atau boleh nanti silakan ditemukan lagi ya linknya di grup WhatsApp dan juga Discord. Nah, untuk ketentuan fotonya jelas dan terang, berpusat pada foto karya dan juga format namanya, nama filenya, nama peserta, nama institusi, domisili. Oke, kalau begitu teman-teman, sampai ketemu di sesi 6 pada hari Sabtu nanti, tanggal 8 Januari 2021. Kita akan ketemu dengan pemateri yang pastinya akan membangkitkan semangat teman-teman nih, seperti hari ini juga gitu. Kalau begitu, aku Aya mewakili seluruh tim Ganara yang bertugas hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat istirahat dan sampai jumpa.